Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Sebelum masuk ke pembahasan chapter ini, tentu kita semua masih ingat dengan kejadian di chapter sebelumnya, yang mana sang mata-mata akhirnya menunjukkan diri, yaitu Kanjuro. Namun secara tak terduga, tiba-tiba 3 kapten bajak laut dari generasi terburuk muncul. Kemunculan ketiganya seolah menjadi counter attack dari pasukan aliansi. Lalu di chapter inilah semua hal yang melatar belakangi kemunculan ketiga kapten itu terungkap. Oke, langsung aja kita mulai review chapter 975. Awal chapter ini memperlihatkan keadaan Shinobu yang telah dilumpuhkan oleh Kanjuro. Di sini ada 2 ular yang melilit tubuh Shinobu. Dapat dipastikan ular-ular itu adalah hasil gambar dari Kanjuro. Lalu Kanjuro sendiri masih sangat terkejut dengan kemunculan Luffy dan Law. Terlebih lagi sebelumnya Law dikabarkan telah tertangkap dan dipenjara. Kanjuro menduga jika Orochi tak melakukan tindakan yang tepat berdasarkan informasi yang telah dia berikan. Ya, di sini kita diberi gambaran mengenai Kanjuro yang benar-benar sangat terkejut dengan situasi ini. Selanjutnya ada konfirmasi tentang nasib Sanigo yang sebelumnya sudah diserang oleh anak buah Kaido. Di sini Franky menjelaskan bahwa Sanigo adalah kapal yang sangat kuat yang terbuat dari kayu pohon Adam. Jadi tak hancur jika hanya menggunakan bom saja. Ya paling cuma lecet-lecet dikit aja. Lalu kemudian kru topi jerami menanyakan di mana pasukan aliansi yang lain. Mulai dari 3.500 pasukan yang berasal dari tambang Udon, lalu 200 pasukan dari Yakuza pimpinan Hyogoro, kemudian 200 anak buahnya Inuarashi, dan 280 para pencuri Atamayama yang merupakan anak buahnya Asura Doji. Selain itu, Zoro juga menanyakan pasokan senjata yang telah dikumpulkan dari Ringo. Iya, di sini kru topi jerami merasa bingung mengapa para pasukan aliansi yang lain tak juga muncul. Tapi Kapten Luffy tak memikirkan hal itu, dan Luffy hanya mengatakan, "Kin, ini tak seperti yang direncanakan, tapi tinggal kita bereskan saja kapal-kapal ini kan?" Lalu untuk merespon pertanyaan dari kelompok topi jerami itu, Kinemon langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa rencana mereka telah bocor. Bahkan kini Kinemon sendiri tak tahu di mana keberadaan pasukan aliansi yang lain. Lalu tanpa ada kabel perantara, anak buah Kaido langsung nyambung dan memotong perkataan dari Kinemon. Di sini mereka juga mengatakan tidak tahu. Iya, ternyata para anak buah Kaido yang ditugaskan untuk menghancurkan kapal-kapal di pelabuhan Itachi juga tak melihat keberadaan pasukan aliansi. Bahkan mereka yang ditugaskan untuk menghancurkan jembatan juga tak melihatnya. Tapi anak buah Kaido ini cukup yakin dan percaya diri bahwa mereka telah berhasil menjalankan tugas dengan baik. Dan jikalau pasukan aliansi bisa berkumpul di pelabuhan Tokage, mereka sudah tak punya kapal untuk berlayar ke Onigashima. Lalu setelah itu anak buah Kaido juga memberikan kabar yang mengejutkan, yaitu mengenai aliansi Yonko Kaido dan Yonko Big Mom. Ya, walaupun kita semua udah tahu bahwa Kaido dan Big Mom beraliansi, tapi Luffy, Kid, dan Law belum mengetahuinya. Dan hal itu tentu sedikit banyak mengejutkan mereka. Selanjutnya di akhir kata-katanya para anak buah Kaido mengejek Luffy, Kid, dan Law dengan mengatakan mereka cuma ikan teri yang pernah kalah di Wano. Atas nama Tuan Kaido, tenggelamkan saja mereka. Setelah mendengar ejekan itu, anak-anak muda berdarah panas ini jadi emosi dan ketiganya langsung melompat ke dalam kapal Kaido. Lalu penghancuran pun dimulai. Kapten Kid mengeluarkan kemampuan magnetnya yang disebut Pangroten, sementara Luffy langsung mengeluarkan Gear 4, dan Law tentu saja mengeluarkan kemampuan Room andalannya. Dengan serangan dari ketiga kapten itu, satu kapal Kaido langsung hancur lebur. Lalu setelah menghancurkan satu kapal Kaido, seperti biasa mereka jadi bertengkar sendiri. Mungkin mereka saling berebut untuk menghancurkan dan saling mengklaim serangan mana yang lebih kuat. Kemudian setelah melihat satu kapalnya telah hancur, anak buah Kaido mulai panik. Namun dari kejauhan muncul kapal milik bos Yakuza Wano saat ini, yaitu Kyoshiro.
Hal itu cukup menenangkan hati mereka. Namun secara tak terduga, Kyoshiro malah menebas salah satu kapal Kaido yang lain, dan dalam satu tebasan saja kapal itu terpotong menjadi dua. Wow, benar-benar badass bro. Serangan Kyoshiro ini sontak mengejutkan semua pihak, baik dari anak buah Kaido dan juga dari pihak pasukan aliansi. Di sini ternyata Zoro juga masih mengingat Kyoshiro karena mereka pernah bentrok di ibu kota bunga. Dan Zoro pun tentu merasa tindakan Kyoshiro itu adalah hal yang aneh. Tapi ternyata Kyoshiro mau ngeles dan dia bilang hanya memotong kapal yang mengarahkan meriam kepadanya. Kemudian Kyoshiro berteriak kepada para pelayan Oden yang sedang berada di atas kapal selamnya Law. Para pelayan Oden itu langsung waspada karena menganggap Kyoshiro adalah musuh yang kuat. Lalu Kyoshiro kembali membuat kejutan. Dia mengatakan bahwa 200 anggota keluarga Kyoshiro siap untuk bergabung dengan pasukan aliansi. Dan lagi-lagi semua yang mendengarnya jadi terkejut, baik dari pihak kawan maupun lawan. Kemudian akhirnya Kyoshiro mengungkapkan identitas yang sebenarnya. Iya, di sini ada skenario yang sangat epik saat Kyoshiro mulai membuka penyamarannya. Diawali dengan melepas jambul super panjangnya, kemudian Kyoshiro bercerita tentang insiden babi gunung yang pernah terjadi 40 tahun yang lalu. Kyoshiro mengatakan bahwa pada peristiwa itu orang yang disalahkan adalah Oden Kozuki, tapi sebenarnya pelaku utamanya bukan Oden tetapi Kinemon. Iya, Kinemon yang mendengar hal itu langsung tahu jika orang di depannya itu adalah Denjiro. Karena selain Denjiro tak ada orang lain yang mengetahui rahasia dari peristiwa babi gunung itu. Akhirnya identitas asli Kyoshiro pun terungkap di sini. Dan seperti yang sudah kami duga sebelumnya, bahwa alasan Denjiro tak mengungkapkan identitas yang sebenarnya walaupun kepada sekutu adalah karena dia waspada kepada sang mata-mata yang ada di dalam pihak klan Kozuki. Dan jika dulu dia mengungkapkan identitas aslinya kepada sekutu, maka si mata-mata akan tahu dan akan melaporkan hal itu kepada Orochi. Dan berkat rencananya ini, Denjiro berhasil membebaskan 1000 samurai yang sedang ditahan di penjara Rasetsu. Jadi total Denjiro membawa 1200 pasukan. Iya, benar-benar rencana yang sukses besar dari Denjiro. Kesabarannya selama 20 tahun membuahkan hasil yang manis. Lalu anak buah Kaido yang mendengar hal itu langsung berusaha menyampaikan informasi mengejutkan itu ke Pulau Onigashima. Dan di sisi lain pasukan aliansi bersorak untuk keberhasilan rencana Kyoshiro. Kemudian selanjutnya Denjiro memuji Kinemon yang dia anggap telah membuat sebuah rencana yang sangat cemerlang, yaitu memancing keluar sang mata-mata dengan cara memasukkan informasi di kalangan orang terdekatnya. Hal itu berkaitan dengan perubahan pesan yang dibuat oleh Yasuie. Di sini Yasuie ternyata ingin menyampaikan bahwa tempat pertemuan yang baru adalah pelabuhan Hato. Tetapi Kinemon menginformasikan bahwa tempat pertemuan itu adalah pelabuhan Tokage. Sehingga sang mata-mata yang ada di dekat Kinemon pun menyampaikan informasi yang salah kepada Orochi. Tapi tunggu dulu, itu hanya anggapan dari Denjiro. Namun kenyataannya Kinemon tak memiliki rencana apapun. Ya, ternyata Kinemon telah salah membaca pesan dari Yasuie. Jadi Kinemon benar-benar menganggap bahwa tempat pertemuan itu telah diganti menjadi pelabuhan Tokage, bukan pelabuhan Hato. Tapi ya Kinemon hanya mengakui kesalahannya itu di dalam hati. Dan sambil tersipu malu dia mengatakan ya, yang berarti Kinemon mengakui bahwa semua itu adalah rencana yang telah dia buat. Dan tampaknya semua orang yang ada di sana memang menyangka seperti itu. Bahkan Kanjuro sendiri terlihat sangat kesal kepada Kinemon. Oke, kembali ke informasi lain yang disampaikan oleh Denjiro. Kali ini Denjiro mengatakan sesuatu tentang kegagalan rencana Orochi yang berkaitan dengan penghancuran kapal dan jembatan. Ternyata kapal-kapal yang sudah dihancurkan oleh anak buah Kaido itu adalah kapal-kapal bekas yang sudah tak terpakai. Sedangkan mengenai jembatan yang dihancurkan, ternyata pasukan aliansi sudah terlebih dahulu melintasinya sebelum dihancurkan.
Ya, benar-benar skenario yang tak bisa ditebak dari seorang Eiichiro Oda, di mana dia telah membuat Kinemon melakukan kesalahan dalam membaca pesan dan membuat Orochi melakukan kesalahan dalam pengaturan waktunya. Akhirnya setelah semua fakta terungkap, 5.400 pasukan sudah tak bisa menahan luapan semangatnya untuk segera menyerbu Onigashima. Cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!